Siang hari ini menjamah kami, hati kami. Biarkanlah kami mau membiarkan hati kami seperti tanah yang subur, yang mau ditabur kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami tidak mau melepaskan hati kami membuka lebar-lebar bagi firman-Mu. Roh Kudus bekerja lebih jauh dalam hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Selin, Bambang, thank you. Iya, oke, Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari Kamis kemarin kita rayakan dan ini kalau berdasarkan aturan pada zaman itu, maka kita masuk seperti Tuhan Yesus melarang murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan loteng Yerusalem, nantikan kegenapan firman Tuhan. Nah, salah satu janji Tuhan, nah kita belajar di tahun 2026, kita sama-sama belajar tentang the year of semua janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus dan 2000 tahun yang lalu itu digenapi. Boleh tampilin PPT-nya? Ada? Dapat? Adakah? Nah, ini tahun 2, saya ulangi lagi dulu karena kita udah mau masuk ke setengah semester, tapi mungkin Bapak Ibu sebagian udah lupa. Ya kan? Pada ini kan ayat hafalan kita, Yosua 21:45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Nah, salah satu janjinya juga adalah kepada murid-murid pada zaman itu adalah kalian gak usah, saya pergi tapi saya akan meninggalkan kalian seorang diri atau yatim piatu. Saya akan mengirimkan bagi kamu Roh Kudus dan melarang mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Mereka berdoa di loteng selama 10 hari, nantikan janji itu. Dan pada hari ke-50, 10 hari dari dikenaikan, Tuhan menggenapi janjinya, Roh Kudus diberikan. Nah, hal yang sama, saya percaya bahwa setiap janji Tuhan atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, dalam firman Tuhan yang kita baca, kita bersama-sama dengan iman berkata bahwa pasti digenapi dalam saya. Amin. Nah, ini berikut, next. Kenapa saya angkat ini? Karena mungkin Bapak Ibu bingung juga ini. Nah, ini kita di Januari kita sudah bahas tentang topik ini. Kenapa? Karena di per 3 bulan kita fokus kepada the central word dan no more cancel promise, the covenant keeper dan alignment for assessment. Itu kita udah pelajari. Dan minggu ini, bulan ini kita per 3 ini. Nah, ini kita ceritanya mau bulan 3 bulan ini mau merebut wilayah. Wilayah banyak, ada 10 wilayah, kalau nggak salah saya udah pernah uraikan. Itu telah direbut oleh iblis. Dan 10 wilayah itu Tuhan sudah taklukkan. Dan itu sudah dimenangkan dan bagi kepada kita. Maka kan Yesus bilang begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Nah itu firman Tuhan. Di bulan Mei kita bahas tentang the giant slayer mentality. Nah, untuk merebut wilayah kita nggak boleh punya mental yang gimana ya. Aku merebut ya, nggak bisa gitu saudara. Ya kan? Kita nggak bisa gitu saudara, kita nggak bisa lembek saudara. Gak mungkin saudara kalau kita doa usir setan ya misalnya ya. Kalau kita doa usir setan nih, gak mungkin bisa kayak gitu saudara. Saya pernah saudara, ada orang datang usir setan. Aku mau perintahkan kamu keluar dalam nama Yesus, pergi. Siapa lu? Digituin saudara. Itu benar saudara. Bukan artinya itu bukan bohongan saudara. Dan kalau kamu datang begini, hai setan, kau pergi. Takut dia saudara. Sekalipun kita suaranya sama dengan yang tadi ngomong itu kan. Hai setan, kau pergi ya. Beda saudara. Nah mental kita jangan segitu saudara. Karena kita menghadapi peperangan di zaman sekarang ini medannya lumayan berat. Perjuangannya berat, tantangannya lebih berat. Amin ya. Karena setan itu dia menjelma dengan berbagai rupa yang kita tidak tahu. Kalau dia datang dengan rupa sebagai manusia, kita bisa kenal.
Masalahnya Alkitab bilang begini, peperangan kita bukan melawan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu. Bayangin, penghulu-penghulu. Siapa tuh penghulu? Penghulu siapa? Dia punya penghulu loh, setan punya penghulu saudara. Penghulu siapa? Bapak itu pendetanya saudara. Ya kan? Penghulu itu kan sama kayak pendeta, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Iya kan? Dia punya kekuasaan saudara. Yang ada di udara yang tidak kelihatan saudara. Dan ketika dialog antara Tuhan dengan iblis waktu peristiwa Ayub, kita ketahuan di situ. Setan, dari mana kamu? Berjalan mengelilingi. Traveling saudara. Traveling dia. Kelilingi. Cari siapa saudara? Cari mangsa saudara. Nah, hari ini mangsanya nggak tahu ada di sini nggak. Karena kita sedang ibadah. Kalau di luar kita nggak tahu kan. Nah, harus punya mental itu saudara. Berikut saudaraku yang sakatnya, kita sampai ke ini saudara. The Giant Slayer Mentality adalah pola pikir, sikap hati, dan iman seseorang yang berani menghadapi raksasa. Ada begitu banyak raksasa yang dalam kehidupan kita. Minggu lalu atau awal bulan, Pak Yopi sudah jelaskan tentang ada raksasa yang konteks ayat ini itu berbicara tentang Daud dan Goliat. Nah, orang Israel gak heran saudara, kenapa sampai sekarang kita bingung ya. Orang Israel itu hidupnya itu kayak nggak tenang saudara. Sampai sekarang saudara, Bapak Ibu perhatikan. Di teror sana teror sini, udah dari zamannya Alkitab itu mereka udah hadapin teror saudara. Nah, orang Filistin itu tiap hari teror mereka. Salah satunya adalah Goliat dan teman-temannya. Tapi hari ini saya mau ajak kita satu orang juga di dalam kita lebih gede lagi dari Goliat. Berikut coba. Oke. Nah, saudara, kita sedikit definisi dulu supaya Bapak Ibu mengerti tentang kata ini, karena saya pingin supaya kita mengerti apa itu. Karena kemarin, mana nih ada Richard gak ada. Halo Richard, mungkin ikut online. Ada Pak Jody mungkin juga ikut online. Teman-teman kita yang lain. Nah, kok digedein ya, saya jadi bingung ya. Jangan artinya dalam pengertian rohani artinya ketakutan besar, masalah yang tampak mustahil, tekanan hidup, dosa, intimidasi, krisis, tantangan yang membuat iman kita goyah. Itu sesuatu yang besar. Nah, nggak mungkin kan sesuatu raksasa besar yang ringan-ringan. Ini besar, tantangannya besar. Dan harusnya kita butuh mental. Apa itu Slayer? Slayer berbicara tentang penaklukan atau pembunuh. Kalau bahasa Inggris yang itu sebenarnya seram juga. Berarti nanti kita di gereja ajarin orang jemaatnya bunuh-membunuh. Yusuf Kala aja urusan gitu aja sudah jadi heboh kan. Halo Pak Yusuf Kala. Ya kan? Ya kan? Kita tidak ajarin Bapak Ibu tentang kalau orang Kristen itu tidak ngajari supaya harus gigi ganti gigi, mata ganti mata. Enggak saudara, nyawa ganti nyawa. Tidak. Ajaran Kristen kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, ketika kata kasih muncul banyak. Kenapa? Karena itu ajaran Tuhan. Kalau hukum sebelumnya diajarin mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hukum ketika Yesus datang, kalau kamu lawanmu, musuhmu, tampar pipi kiri, kasih saudara? Kasih makan dia. Ya kan? Kasih makan yang enak. Ajarin mau makan di mana. Yang marah-marah dia, omel-omelin dia, maki-maki, ajarin dia, gak usah balas saudara. Kita makan di mana? Ya kan? Makan yang enak. Jangan lupa taburin. Jangan gitu juga saudara. Kasih pipi kanan. Nah karena itu kasih saudara. Kita tidak diajarin tentang harus balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gampang apa susah? Susah saudara. Gak gampang saudara. Orang yang melukai kamu, orang yang menyakiti kamu disuruh ampuni. Ya kan? Dan kebanyakan yang melukai kita dan yang menyakiti kita orang terdekat. Halo orang terdekat. Apa kabar? Baik-baik semua kah? Oke, berikut yang ke mentality ya, ke sebelah kiri. Adalah cara berpikir, pola iman, perspektif,
hati, dan sikap batin. Nah, mental yang dimaksudkan adalah pola pikir kita, sikap hati kita menghadapi masalah. Ya kan, kalau pola pikir kita tidak, mental pikirannya pendek, apa lu? Ya kan? Kita maki kita, apa lu? Lu nantangin gua. Lu jual, gua beli. Harga berapa? Ya kan, kita jadi dagang itu kan. Lu jual, gua beli. Ya, kita udah transaksi itu. Nah, mental pola pikirnya kita ubah. Jadi kalau ada yang marah, tenang. Anak Tuhan itu nggak boleh anak double C menunjukkan kalau dia marah, dia sedang, Alkitab bilang kalau dia marah, dia punya api di kepalanya itu padam. Waktu saya baca tentang sejarah itu, orang marah itu pada zaman itu api di padamnya itu kenapa? Karena ketika pada zaman itu tidak ada lampu seperti sekarang, jadi mereka untuk jalan ke sana taruh bara api di kepala itu semacam kayak senter untuk nerangi. Nah, waktu dia marah, Alkitab bilang ini di sini ini padam, artinya otaknya, kepalanya nggak mudeng, nggak dengar, nggak ngerti. Nah, jemaat di GBI Double C, mental kita kayak gitu, pikirannya harus diubah. Dia marah, kita tenang. Nanti kalau udah selesai, baru kita tanya baik-baik. Tadi kenapa lu marah? Coba dia marah, kita juga ikut marah, kan nggak ketemu. Pak, sikap hati juga penting, saudara. Ya kan, hati ini kalau nggak diberesin dengan baik, nanti outputnya juga keluar. Tadi malam saja sudah manifestasi. Oke, berikut, next. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, the giant slayer mentality dalam konteks ini namanya Raja Og. Ada satu raja yang besar banget di Alkitab dicatat. Namanya Raja Og. Dia lebih gede daripada Goliat. Yang selama ini kan kalau kita tahu yang gede siapa? Goliat. Guru sekolah minggu kan jarang juga kan ngajarin. Ini coba ajarin ini barang. Kenapa? Ulangan pasal ketiga ayat 1:11 kita baca dulu. Kita baca. Berikut ayatnya. Ya, muncul jangan baca ayat itu. Ayat di satu perikop itu. Satu perikop itu. Kenapa keluar lagi? Ulangan pasal ketiga 1-11 ayat 1. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basam, dan Og Raja Basam dengan seluruh tentara maju mendatangi kita untuk berperang di Edril. Tetapi jangan digedeng gitu, nanti mata saya jadi bingung lagi. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Kita lompat ke ayat yang terakhir. Lompat lagi ke satu slide lagi. Nah, ini saudara di ayat ke-11. Hanya Og Raja Basam yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Rephaim. Orang raksasa, saudara. Dari Rephaim. Bapak Ibu baca ini. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang yang dari besi. Mungkin pernah dibuat kayu patah. Saking gedenya, saudara. Maka bukankah itu masih sesungguhnya ranjang dan besi, bukankah itu masih ada di kota Raba dan Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Coba perbandingannya, ada slide selanjutnya. Saya ada bikin perbandingannya. Coba munculin berikutnya. Ada perbandingannya saya ke berikut. Nah ini, dikonversi ke sentimeter. Jadi tingginya dia, saudara, kalau Goliat 290 cm kalau dikonversikan, sedangkan Daud 180, berarti kayak Erik. Ya kan? Kayak Ricky kan? Nah itu Goliat kan tubuhnya tinggi kayak gitu. Rata-rata orang, sedangkan rata-rata penduduk pada itu 160-an. Saudara. Berarti sama kayak kita ini, saudara. Menghadapi Goliat. Sekarang bukan menghadapi Goliat, bangsa Israel menghadapi itu orang tuh, saudara.
366, hampir 4 meter. Dan yang saya bingung kan lebarnya, kita ingat lebarnya itu loh saudara. Lebarnya hampir 2 meter. Dan mereka dikatakan mereka keturunan daripada Rephaim. Nah, siapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan raksasa di Alkitab kan tulis raksasa. Dan mereka kita tidak tahu mereka dari keturunan yang mana. Lahir dari siapa? Apakah mereka lahir dari Adam dan Hawa? Ya kan? Kita juga mikir kalau dipelajarin. Nah, sedangkan Alkitab bilang mereka hanya lahir, kita manusia keturunan cuma satu dari Adam dan Hawa. Nah, mereka ini dari mana? Raksasa dari mana? Banyak penafsir bilang begini, itu mereka dari gennya Kain. Maka kan pernah di Alkitab, anak-anak Allah dan anak-anak manusia melahirkan generasi-generasi raksasa. Anak-anak Allah mewakili gen daripada Set, anak-anak manusia mewakili gen daripada Kain. Muncullah raksasa-raksasa. Amin. Ada raksasa. Pertanyaan kita, takut gak kira-kira Bapak Ibu? Itu orang tiba-tiba muncul di double C. Gak muat saudara, pintunya saudara. Orang 2 meter. Itu mungkin kita buka ini kali ya. Takut gak? Takut saudara. Bawa pedang. Tiap hari bangsa Israel itu teror sedemikian rupa. Berikut, next. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, secara umum saudara, ada 3 raksasa yang manusia takut. Secara umum. Pertama adalah ketakutan akan masa depan. Takut gak kita tentang masa depan? Ya kan? Maka kan kita siapkan diri, sekolah baik-baik, ya kan? Supaya kita punya masa depan. Jangan nakal-nakal. Ya kan? Supaya kita punya, ya kan? Berarti itu kita takut tentang masa depan. Ya kan? Kerja yang baik, supaya lu jadi orang. Emang sebelumnya jadi apa? Monyet. Kan orang tua dulu gitu kan, bilang gitu kan. Saya pernah protes loh sama mama saya. Lu nanti kerja baik-baik, lu rajin supaya lu jadi orang. Emang gue sebelumnya jadi apa? Maksudnya jadi pegawai negeri, jadi orang berhasil. Nah kalau orang berhasil baru ukuran jadi orang. Kalau yang gak berhasil, ya kan berarti orang yang di pinggir jalan, yang orang gila-gila itu, oh itu bukan orang itu. Kan enggak. Semua sama. Nah takut tentang masa depan. Lalu apa? Takut untuk gagal. Nah kegagalan dalam pekerjaan, dalam keluarga, gagal dalam pelayanan. Ya, sama juga saudara, bukan Bapak Ibu jangan takut. Pak Pendeta juga takut. Nah satu saat takut juga kan. Ini sewa ini barang. Yang kita was-was juga, kita takut. Semua kita punya takut. Pelayanan juga kita punya takut. Saya juga sama, mulai pelayanan ini sebenarnya juga takut. Dari dulu sudah disuruh mulai-mulai karena takut saudara. Duitnya dari mana? Jemaatnya mana? Orangnya mana? Takut. Siapa yang mengurus itu semua? Takut. Nah kita semua sama, bukan Bapak Ibu yang takut. Raksasanya juga ada. Pendeta juga punya raksasa, Bapak Ibu juga punya raksasa. Maka kita harus punya pola mental penakluk. Amin. Lalu takut akan kematian dan kehilangan. Siapa nggak takut mati? Ya kan? Ada yang sedih yang nggak takut mati. Ya kan? Berdiri di pinggir jalan di situ kan. Ada orang Papua. Ini ada orang Papua sini. Dia mabok. Dia mabok. Lalu tanya. Rumah sakit Brawijaya kalau nggak salah. Ada di mana? Dia bilang, kau lurus saja, terus belok ke kiri, ke kanan, nanti ada di situ. Nah orang Papua kan gitu, kan kau lurus saja belok. Dia bingung, dia jalan di Palembang. Ada di sebelah mana ya? Kau pokoknya pergi dari sini ada 2 belokan, kalau nggak ke kiri, ke kanan, kau ikut saja itu. Dia bingung lagi nih orang. Nah terakhir dia tanya dia kesal. Nah kalau kau mau tahu supaya rumah sakit ada di mana, kau berdiri di situ, tuh garis putih kata dia. Kau berdiri di situ garis putih, nanti itu mobil dari sana tabrak kau, nanti tahu itu kau rumah sakit ada di mana. Kita di timur kan dia bilang sudah kesal dia kan, jadi dia bingung juga mau jelasin ya kan, dia mabok, orang mabok kalau ditanya-tanya kan gitu kan, sama kayak orang gila kan, saya di Kupang sana juga gitu, ada gila yang baru gila sama gila lama
Mereka bisa ini loh, bisa ledek-ledekan. Malam-malam saya lewat, yang gila baru gila ini dari jauh dia lempar-lemparan. Yang baru lama gila ini karena kita keluar gereja dia udah ada di situ, kita lihat dia gila memang. Tapi baru gila lewat dia lempar, dia maki-maki. Terus yang lama gila, baru gila saja sudah sombong sekali. Amin. Jadi kalau orang sombong itu menunjukkan kalau dia jadi mereka dua ribut, orang gila sama dia, mereka dua lempar-lemparan. Nah, saudara, oke. Lalu kalau kita tarik lagi lebih dalam lagi, berikut next. Ketakutan apa, raksasa apa? Kalau kita tarik lagi ke zaman sekarang ini. Sekarang ini kita tarik, takut tentang apa? Ketakutan ekonomi, kekhawatiran finansial, kekhawatiran hutang, tekanan ekonomi. Siapa nggak takut? Donald Trump udah pagarin itu sebentar saja kita sudah takut. Pertamax atau apa? Apa itu yang solar? Yang tadinya dia bilang dari 6.500 apa? Tiba-tiba jadi 27.500. Pak Prabowo bilang begini, tenang, kalian orang desa, kalian tidak pakai dolar. pada rujakin dia, iya Pak, kita nggak pakai dolar. Tapi kalau bensin naik, kami juga kena apa kan? Ya kan? Kami juga kena imbasnya. Jadi bukan karena kami tidak pakai dolar, tapi kalau bensin naiknya, takut tentang finansial juga. Tekanan ekonomi. Lalu apa? Ketakutan, penolakan, dan kesepian. Banyak orang, apalagi kita di kota Jakarta. Banyak orang takut dan banyak orang kesepian. Halo? Nggak ada di sini ya. Nggak ada yang kesepian di sini ya. Takut tidak diterima. Takut ditinggalkan. Takut dianggap gagal. Ya kan? Takut saudara. Dianggap tidak diterima di komunitasnya. Ya, dianggap dan lain sebagainya. Lalu apa? Ketakutan akan krisis dunia, perang, penyakit, bencana, apalagi satu virus yang sedang ada kapal pesiar kalau nggak salah di Spanyol saya baca kalau nggak salah. Penumpangnya ada yang kena virus apa gitu. Jadi itu kapal pesiar diisolasi sudah hampir 1 bulan. Dan kita nggak tahu ada datang lagi diantisipasi oleh pemerintah juga untuk jangan sampai masuk ke Indonesia. Nah, virus itu juga lumayan mematikan katanya. Katanya. Supaya jangan seperti COVID lagi ya. Kalau ke COVID lagi kan kita kasihan juga ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tarik ke kehidupan kita, ke keluarga berikut. Nah, saudara, coba kita tarik ke jemaat di GBI Double C. Apa yang Bapak Ibu takut? Nah, ketakutan tidak mengalami terobosan. Apa saudara? Doa terasa belum dijawab. Nah kan kita juga, gua sudah doa, saya sudah doa lumayan ini. Tiap hari saya sudah doa. Ada jemaat kita juga di telepon juga bilang gitu. Saya sudah lelah Pak dengan doa-doa saya. Kapan ya Tuhan jawab doa saya? Kalau saya jadi Tuhan ya saya bisa kasih tahu. Masalahnya saya bukan Tuhan. Dan Tuhan kasih jawabannya apa? Ada 3 jawaban doa. Pertama apa? Tunggu. 2 apa? Tidak. Yang ketiga baru iya. Ya kan? Ada 3 jawaban doa. Masalahnya di situ kan. Nah kan saya udah tunggu-tunggu seperti Abraham. 25 tahun. Gak dijawab-jawab. Akhirnya istri bilang, coba lu siapa tahu bicara Tuhan bicara mungkin kita punya keturunan lewat si siapa? Hagar. Akhirnya sampai sekarang kan. Tuhan bilang tunggu. Dia gak sabaran. Pergi dapat Hagar. Punya anak nama Ismail. Sampai sekarang. Mereka perang terus gara-gara apa? Hagar. Halo Hagar. Jadi ternyata yang banyak gak sabar ini emak-emak dong. Halo emak-emak. Double C. Yes. Amin. Mental sabar. Amin. Sabar saja dulu, Mak. Amin ya. Oke. Lalu apa ya? Keadaan tidak berubah. Kita udah doa tapi keadaan masih nggak bisa berubah. Amin. Keadaan tidak bisa berubah. Nah kita tarik ke jemaat kita. Lalu saudara, pergumulan terlalu lama. Sudah lama saudara.
Abraham kasih contoh, udah lama. Ya kan, pergumulan terlama, udah lama. Akhirnya kita mungkin kadang-kadang, aduh udah capek. Sudah capek. Maka kan saya selalu punya istilah begini saudara. Kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Jadi kalau kita udah merasa aduh udah jenuh, udah bosan, sudah mentok, sudah nggak tahu lagi, doa juga sudah, lakukan ini semua juga sudah, puasa juga sudah, gue udah lakukan semua ini sudah, tapi kok tetap kayak gitu. Tinggal tunggu waktu, sudah mulai terbit terang. Doanya mau dijawab. Amin. Amin. Nah, ketakutan kehilangan api Roh Kudus. Karena kita juga sama saudara. Kita juga harus PK terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena Tesalonika pasal 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Roh Kudus ini jangan dipadamkan. Jangan biarkan Roh Kudus itu diam atau tidak bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Aku memberikan kamu roh penolong yang lain. Roh itu mengajari kita banyak hal. Roh itu menolong kita, roh itu menghibur kita, roh itu menyertai kita. Roh itu metaraikan kita. Nah saudara, menjadi dingin rohaninya. Siapa ya? Minggu lalu ya Pak Agus. Suam-suam kuku. Jemaat yang di Efesus. Tuhan tegur mereka. Kalau kamu dingin-dingin, kalau kamu panas-panas. Kalau kamu suam-suam kuku, aku muntahkan. Meninggalkan kasihnya mula-mula. Ada pernah saudara, satu orang pernah mengalami namanya kasih mula-mula. Bapak doa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Pernah kan? Lihat enggak? Double sih pernah saudara. Datang sekolah minggu, opa-opa saudara. Opa-opa ini saudara. Istri saya pikirkan dia ngajar sekolah minggu. Opa-opa. Dia nggak tahu saudara. Kalau dia ibadah sekolah minggu, dia pikir ibadah umum. Anak-anak, ayo maju ke depan kita nyanyi-nyanyi. Opa ikut nyanyi. Lalu hari kita doa. Tuhan Yesus, ya Tuhan. Pernah saudara. Kaum ibu juga dihadir. Kaum bapak ikut hadir. Kaum sel ikut hadir. Pokoknya doa dari Senin sampai Minggu hadir saudara. Saya pernah layani dia, satu keluarga. Saya sebut Pak Apin tahu. hadir dapat kasih mula-mula. Nah itu saudara, kayak gitu saudara. Rohnya itu menyala terus. Rohnya ingin dekat dengan Tuhan. Rohnya ingin selalu mau memuji Tuhan. Mau dia sibuk dagang dan selain sebagainya. Tapi waktunya senggang, waktu sore dia pasti datang ke gereja. Nah jangan sampai kita padamkan roh seperti itu. Kalau roh itu ada, ya harus kita dengarkan. Datang ibadah, dorong kita untuk setia. Amin. Apa? Kehilangan gairah ibadah. Ada kalanya itu saudara. Ibadah itu kayak gak ada gairahnya. Gak ada Ya kenapa? Karena kita berada dalam satu tekanan takutan, merasa bahwa doa itu doa saya nggak dikabulkan, keadaan tidak berubah, sakit saya masih ada dan lain sebagainya. Lalu saudara, doa menjadi kering. Ini adalah peperangan rohani yang nyata. Lalu ketakutan tidak sanggup menghadapi raksasa zaman ini seperti tekanan hidup, dosa, pencobaan, kompromi dunia. Ayat Alkitab Sakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan perkesan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Dengan roh Tuhan kita kuat menghadapi keadaan apapun dalam kehidupan kita. Berikut, next. Nah, saya tarik lagi ke sini. Masih ada waktunya. Masuk ke raksasa dalam keluarga. Ini kan kita jemaat double sini kan jemaat keluarga semua toh. Amin ya. Itu kan jemaat keluarga semua kita. Jadi saya harus ngomong tentang keluarga. Supaya saya mau setiap keluarga kita benar-benar keluarga yang diberkati. Kenapa saudara? Setan itu tahu persis saudara. Setan itu tahu. Kalau keluarga lu rusak, satu bangsa bisa rusak. Satu generasi bisa rusak. Karena keluarga. Karena lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan namanya keluarga. Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa
Tuhan memberkati mereka. Itu dia tahu, saudara. Setan itu tahu banget tentang keluarga. Sama, saya juga sama. Saya sadar tentang itu. Sehebat-hebatnya pendeta bagaimanapun, dia kalau tidak peduli dengan keluarga, tinggal tunggu waktu. Setan tahu itu, saudara. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada begitu banyak, kenapa? Ada begitu banyak pendeta yang terkenal, tapi ada anaknya juga narkoba. Ada nggak? Ada, saudara. Kenapa? Dia tahu tentang keluarga. Kalau keluarganya kuat, kalau keluarganya solid, raksasanya dengan mudah dipatahkan. Kalau keluarga suami istri anak bergandeng tangan doa siang dan malam terus, setan tidak akan bisa masuk. Dia tahu itu, saudara. Kalau keluarga itu sepakat, maka Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Alkitab tulis 2-3 orang berkumpul, itu bicara tentang siapa? Keluarga. 2-3 orang suami istri dan anak. Kalau mereka berkumpul sepakat meminta sesuatu, doanya dikabulkan. Dia tahu tentang keluarga. Maka dia berusaha supaya membuat keluarga itu berantakan. Membuat suami istri ribut. Membuat apalagi anak sama orang tua berselisih. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sepakat. Kenapa? Ada urusannya dengan doa. Sehingga mereka buat mereka jenuh sedemikian rupa. Buat mereka stagnan sedemikian rupa. Sehingga mereka tidak punya gairah untuk beribadah. Gairah untuk doa. Tidak mau lagi dekat kepada Tuhan. Itu adalah siasat dari setan. Amin. Berikut, saudara. Next. Tetap di situ. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang keluarga, raksasa dalam keluarga adalah ketakutan akan kehancuran keluarga. Ini, maka kan kalau di kelas pranikah, itu saya selalu tekankan, ada konflik, ada tahapan-tahapan terjadinya konflik. Kalau kita tidak selesaikan, bereskan satu demi satu, maka kan perlunya, namanya kita hubungan suami istri, perlunya adanya mesbah keluarga. Amin. Malam kita, pagi kita mungkin sibuk pergi segala, pulang sampai malam pegang tangan doa satu dan lain. Selesaikan. Maka kalau kita bilang apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Masalah itu kita selesaikan, serahkan kepada Tuhan, kita pikirkan besok. Jangan ditumpukin, jangan diselesaikan. Amin. Jangan dipedam amarahnya. Gue dendam sama dia. Gue dendam sama dia. Sampai 7 turunan gue tidak akan memaafkan dia. Jangan, saudara, yang rugi siapa? Lu sendiri, saudara. Maka kan saya punya istilah begini. Ada orang yang minum racun tapi mengharapkan orang yang dendam, sakit hati itu adalah sama seperti orang yang minum racun tapi mau supaya orang lain yang mati. Amin. Amin. Hidup. Oke. Lalu raksasa ketakutan maka masalah ekonomi. Nah ini saudara, masalah ekonomi ini lumayan juga dalam rumah tangga itu jadi sumber konflik juga. Kalau kita tidak perhatikan yang baik-baik juga itu dalam hubungan kita sebagai suami istri, dalam masa-masa kita pacaran juga itu masalah juga cukup serius. Kenapa? Karena tidak cukup kebutuhan, kehilangan pekerjaan, hutang dan masa depan anak-anak. Maka kalau kita baca itu, takut itu, kita dengar firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau baca firman Tuhan, ketika takut tentang itu, pakai firman Tuhan untuk melawan ketakutan itu. Takut tentang kehancuran keluarga, pakai firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, seselah usaha orang membangunnya. Andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Lalu takut tentang apa? Ketakutan masa depan anak-anak. Maka firman Tuhan di Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Anak-anak sejak kecil, bawa dia ke gereja, bawa dia untuk didoakan. Amin. Ikutin dia sekolah minggu, nggak masalah, saudara. Tapi itu membentuk dia tumbuh menjadi anak yang taat sama Tuhan, anak yang dengan negara, anak yang mudah untuk kita didik. Saya ngalami, karena apa? Karena kakak saya juga pernah mengalami. Bagaimana susahnya dia mendidik. Nah, bagaimana susahnya kita kalau kasih tahu anak apa lu? Ya kan? Kenapa lu? Lawan, itu sakit. Seperti teman kita saya pernah selalu pakai. Dia kuliahin anaknya, selesai sekolah kuliah, kuliahin anak ambil jurusan hukum. Selesai hukum, dia tahu tentang hukum. Suatu saat papanya berbuat salah, dia laporin papanya loh, saudara.
papanya masuk penjara loh. Sakit gak saudara? Sakit saudara. Itu buat kita orang tua ya. Itu sedih banget saudara. Ini bocah dari kecil gue pecik sebenarnya kan. Gue sekolahin, gue biayain, gue besarin dia, gue kasih makan dia, gue didik dia, gue arahin dia begitu besar. Gue kasih dia sekolah, kuliah. Selesai kuliah, gue salah sedikit, gue dipenjarain. Sakit saudara. Sakit saudara. Nah itu saudara, kalau kita nggak takut tentang didik dia dari kecil, kita bisa tuai, maka takut tentang itu saudara. Berikut, oke, sudah selesai. Nah, keluarga saya masuk lagi ke lebih sempit. Yang muda-muda tunggu ya. Tadi aku udah ngomong ya umumnya, ya kan. Sekarang aku ngomong sama mama-mama, papa-papa. Ya kan? Ya kan? Kita suami istri ini saudara. Suami istri kita juga punya ketakutan saudara. Nah ini semuanya kayak raksasa. Apa saudara? Raksasa ketakutan kehilangan kasih dan keharmonisan. Dia selingkuh enggak ya? Karena nanti dia ambil sama wewe gombel. Ada enggak kayak gitu? Takut enggak? Dia pada pamit nih pergi nih. Tadi pergi sama siapa ya? Nanti siang dia makan sama siapa ya? Ya kan? Sebenarnya, kalau kita perhatikan itu raksasa yang menakutkan kita yang tanpa kita sadari. Benar nggak ya dia ya di sana ya? Apa benar dia kerja ya? Sayang aku pulangnya malam. Ya yakin malam. Sudah jam 9 nggak ada kabar. Jam 10 nggak ada kabar. Telepon handphonenya mati. Sudah mulai apa? Sudah mulai asumsi. Ya dong? Sudah mulai berubah. Ya kan? Yang tadi siang sapa-sapa, sayang kamu udah makan belum? Sekarang udah nggak sapa lagi. Apa lu? Udah nggak sayang lagi ngomongnya kan? Udah nggak ngomong sayang. Palu dut, napan dut, tak. Jangan kan gitu tanya istri saya sendiri. Nomor handphone saya, nama saya di handphonenya dia. Sampai di kantornya dia. Saya nelpon nih temannya dia di kantornya. Ibu siapa itu Once? Gue dibilangin Once saudara. Kalau saya punya mental yang ini gue udah maki-maki dia tuh. Ya kan kalau punya mental ya misalnya saya punya mental yang nggak hati saya nggak gue habis dia tuh. Ngapain lu? Malu-maluin gue. Ya kan teman-teman lu jadi tahu gue nama gue siapa? Nah kan kalau gue ke kantor kan bukan ngomongnya suaminya Bu Ria lagi, Once lewat. Nah kan gitu kan. Kalau kita saudara, kalau kita nggak bentuk mental kita dengan baik, itu bisa saya sumber ribut. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Ganti nama istri. Nama suaminya ganti. Saya nggak tahu coba. Cek aja handphone bapak ibu yang lain. Kalau handphone saya tulis nama dia ini karena saya dulu itu handphone saya pakai database kan. Jadi nama dia itu muncul Rianita Purwasendika. Nah itu sinkron dengan emailnya anak saya, emailnya anak saya yang cewek sama itu sinkron kan. Jadi kadang keluar Rianita Purwasendika, kadang keluar Mama, kadang keluar Ria. Jadi saya kadang bingung, mana sih banyak yang mau saya simpan yang mana? Saya udah simpan sayangku, haniku nggak mungkin kan? Muntah gue katanya. Saya suka iseng dia. Kenapa sih kita selalu panggil, sampai hari ini Bapak tanya dia. Dia nggak pernah panggil saya sayang, nggak pernah keluar di mulutnya saudara. Apakah saya pernah nuntut dia? Panggil dong gitu dong sayang. Enggak saudara. Nggak pernah tanya dia. Tapi kalau saya, Mama, saya kadang suka iseng, Hani. Tapi itu tidak menjadi soal karena kita apa? Mentalnya sudah terbentuk, pola pikir sudah bentuk. Kalau kita belum terbentuk dengan baik itu bisa sumber ribut. Amin. Lalu raksasa akan ketidaksetiaan. Kita udah mulai takut tentang pasangan kita, dia bisa berubah tidak setia lagi sama kita. Ya kan? Tadinya jalan ke mall,
pegangan tangan. Maka kalau Bapak Ibu kalau perhatikan ya, kalau yang di mall tuh pegangan tangan itu baru pacaran. Ya, kalau datang suami pergi berdua tuh itu pacaran. Coba Bapak Ibu perhatikan, atau baru nikah 1 tahun 2 tahun. Coba tanya istri saya. Tapi kalau saya sama dia berdua selalu sepegang begitu, supaya ada pengakuan. Oh ini bini gua, jangan diganggu. Gitu sudah. Apalagi ibu-ibu kalau udah hamil jalan, suaminya kemana dia kemana, kan itu kan butuh pengakuan dong. Hamil dari siapa lu kan? Ya kan? Kalau udah jalan sama laki, mana lu? Nah itu kan juga bahaya juga. Nah, lalu apa perselingkuhan? Apa raksasa tentang perselingkuhan, pengkhianatan, hilangnya kepercayaan dalam hubungan suami istri gitu. Itu satu ketakutan yang sering kali kita dalam rumah tangga kan kita takut gitu. Jangan-jangan suami gue selingkuh nih. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Kemarin saya dapat ngobrol dengan satu jemaat kita sini juga. Pak, yang selingkuh sekarang di zaman sekarang itu bukan bapak-bapak lagi. Saya banyak tangani Pak, ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak kadang ya itu udah laki-laki. Sekarang ibu-ibu Pak banyak yang selingkuh. Waduh, mikir-mikir bini gue selingkuh kan. Dia di kantor, gue di rumah. Kalau pikiran kita mulai kacau saudara, dia jangan-jangan ya. Nah itu saudara, mental juga itu bentuk saudara. Itu perlu kita bentuk demikian. Amin. Bahkan dia bilang apa? Saya juga ketemu Pak, pendeta saudara. Pendeta saudara, juga selingkuh. Yang selingkuh bukan bapaknya, istrinya. Halo pendeta-pendeta, halo. Nah saudara, rumah tangga. Karena setan itu tahu tentang itu saudara. Kalau 2-3 orang sepakat dalam namaku, aku hadir, aku menyertai, aku menjawab doa mereka. Maka dia berusaha sedemikian rupa supaya keluarganya dibuat berantakan. Amin. GBWC, Bapak Ibu saya mau supaya kita jaga hubungan suami istri kita dengan baik. Amin. Ya, yang ketiga adalah raksasa ketakutan akan masalah ekonomi dan masa depan. Kebutuhan tidak tercukupi, masa depan keluarga, tekanan hidup, hutang dan krisis ekonomi. Kalau kita dengar tentang itu, Bapak Ibu baca firman Tuhan itu. Masalah dalam rumah tangga. Firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni saudara. Kasih itu menutupi banyak hal. Maafkan dia. Sebagaimana Tuhan memaafkan kita 70 kali 7 kali 7. Lah, maafinlah. Amin. Amin ya. Ada satu pasangan suami istri. Bapak Ibu mungkin pernah lihat di Solusi. Anaknya, keluarganya sempat berantakan. Suaminya sebelum kaya, dia setia sama istrinya. Tapi begitu dia sukses dan kaya, dia punya wewe gombel. Dan maaf bicara nih saudara. Wewe gombelnya dibawa ke rumah. Bukan sedikit. Banyak dibawa ke rumah. Dan maaf bicara. 17 tahun kata tolong tutup kupingnya. Urusan dia hubungan suami istri pun lakukan depan istri. Sakit gak saudara? Jadi istrinya sakit. Tapi istrinya memilih. Bukan untuk sakit. Sakit saya rasa sakit. Gak mungkin gak sakit. Gak mungkin itu bohong. Ya kan? Gak mungkin. Sakit. Tapi dia memilih. Dia berdoakan suaminya. 15 tahun. Kesaksiannya. Mungkin kesaksian Bapak Ibu mungkin tahu. Pak Roni Sujak. Pak Roni udah meninggal. 15 tahun. Mendoakan suaminya. Satu kali kelak. Tuhan melawat suaminya. Suaminya bertobat jadi pendeta. Amin. Gak gampang memang. Tapi itu pilihan dia. Kembali kepada kita. Mau kita doakan ini bareng atau mau kita omelin? Omelin sudah, gak berubah. Ya doain. Ya kan? Jangan kita bilang begini, kita tuntutin dia terus. Tidak. Sudah kita omelin sudah habis-habisan. Berantem udah habisan. Sudah pernah lakukan satu langkah yang lebih bagus lagi enggak? Puasa buat dia, doa buat dia. Sudah lakukan belum?
Coba lakukan. Satu kali kelak, saya percaya dia bisa berubah. Amin. Pernah tahu batu, Bapak Ibu tahu ya batu. Saya di kampung itu ada satu batu. Saya hidup di gua. Jadi saya tahu. Batunya keras banget. Maka Bapak Ibu lihat kota Kupang bangun tidak ada gedung yang tinggi. Karena Bapak Ibu coba tancap itu paku batu ke batu keras sekali. Saya pernah hidup di gua. Dan saya pernah lihat air itu cuma netes satu titik doang. Tapi batu bisa lubang. Batu yang keras kayak gitu dengan air tetes. Doakan dia satu kali, 2 kali, 3 kali. Keras kepalanya dia bagaimana kamu doakan dia 1 kali. 15 tahun saya percaya pasti Tuhan jamah dia. Amin. Amin. Amin gitu dong. Jadi kita selesai sudah. Firman Tuhan, serahkanlah segala kewajiban kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Khawatir, takut dan lain sebagainya, serahkan sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan, percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan, kau jaga kau punya hati suami. Tuh saudara, dia bisa depan Bapak Ibu hari ini dia bisa kamuflase. Baik banget. Ya kan? Tapi coba kamu jaga dengan di hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang jaga dia. Amin. Tuhan yang pegang dia punya hati. Kau macam-macam nih ya. Aku sudah bilang sama Tuhan, kalau kau macam-macam, Tuhan hajar kau. Kira-kira itu 2 baik ya? Jangan kayak gitu. Tuhan tetap sayang. Amin. Oke, kiranya renungan hari ini menguatkan kita. Supaya kita menjadi pasangan suami istri, menjadi gereja jemaat Tuhan, menjadi orang-orang yang memang kita sama-sama punya raksasa, yang menakutkan dan lain sebagainya. Pilihlah mental sebagai seorang penakluk, yaitu pilih untuk mengampuni, pilih untuk memaafkan, pilih untuk mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Matarakan itu dalam kehidupan kami, berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Kami semua boleh diberkati, baik mereka yang menyaksikan kami melalui online pun Tuhan berkati. Sehingga kami boleh sama-sama ada dalam kekuatan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.